Oke, seperti praduganya akan mati ya karena gratisan. Oke, sambil menunggu yang lain, saya lanjutkan kembali penjelasannya. Ya, suara saya terdengar sebelum saya lanjutkan. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, ya. Misalnya ini saya sebut sebagai puisi dan saya menaruh ini di lembar kosong, saya beri nama, saya kirim ke media, ini sudah berhak menjadi sebuah puisi. Nah, itu yang disebut sebagai lisensi puitika. Ya, kebebasan dalam menciptakan puisi. Nah, itu ada diberikan kepada penyair. Nah, awalnya memang kepada penyair karena disebut lisensi puitika. Lambat laun itu akhirnya menyebar ya dan diadaptasi ke seni-seni yang lain. Ya, akhirnya seniman punya hak berkarya, punya kebebasan berkarya. Punya meluas ya, sampai begitu luas. Jadi seperti itu. Nah, walaupun awalnya saya menulis ini sebagai bentuk ucapan salam atau sebuah pengantar, ya. Saya tidak meniatkan itu menjadi sebuah puisi karena ini sudah memenuhi identifikasi sebuah puisi. Ketika saya mengirimkan ke media, menambahkan beberapa puisi yang lainnya, ini sudah siap menjadi puisi. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan lisensi puitika, ya. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Sampai ke puisi modern tadi yang sedikit terlewat ya. Puisi modern ini lebih di atasnya puisi baru, tapi tidak sebebas puisi kontemporer. Puisi modern ini tidak begitu banyak seperti puisi-puisinya Chairil Anwar gitu ya. Jadi dia sudah mulai bermain bahasa, dia sudah mulai bebas dalam pemilihan bahasa. Kalau di puisi baru masih ada aturan ya, masih ada aturan. Kalau di puisi lama masih ada aturan. Lah puisi modern inilah yang diawali oleh Khairil Anwar. Makanya Khairil Anwar disebut sebagai pemelopor puisi baru, ya. Khairil Anwar itu. Nah, kalau pertanyaannya Mas Alan tadi itu juga bisa terjawab dengan contoh puisi ini. Bentar. Nah, ini ya, ini puisi kontemporer masuk ke puisi kontemporer. Dia sudah tidak memperhatikan bahasa lagi, ya. Tetapi dia mengkolaborasikan dengan bentuk, ya, diberi judul di, ya. Kemudian ada lagi yang mengabaikan bahasa, ya. Bahkan ditulis dengan sangat sederhana, tetapi dia memadukan efek seni rupa. Nah, ini ya, bentuknya seperti telinga, tidak berpondasi bahasa lagi. Ya. Nah, ini kerap dilakukan oleh Danarto dan juga Sutarji Kalsumbakri dalam puisi-puisinya. Ya. Di balik itu, Danarto dan Sutarji juga suka melukis. Ya, mereka kedua-duanya suka melukis. Ketika puisinya dalam bentuk seni rupa, ya, maka orang itu lebih percaya. Ya, tidak akan protes. Mengapa? Karena mereka juga menekuni seni rupa. Nah, kalau misalnya penyair tersebut menulis puisi bentuk, tetapi tidak dikuati, ternyata dia juga tidak punya bentuk-bentuk seni rupa di dalam kehidupannya. Mereka tidak melukis, mereka tidak membuat seni kriya, mereka tidak membuat seni-seni ekspresionisme, maka itu akan memunculkan polemik. Ya. Nah, karena dua-duanya ini mereka juga melukis, mereka nulis puisi, puisi yang dibentuk menjadi seni rupa itu tidak menjadi perdebatan di publik sastra. Seperti itu. Nah, terkait dengan puisi apa pertanyaannya Mbak Marta, apakah puisi lama itu sekarang sudah tidak dimunculkan lagi, gitu ya? Itu masih dimunculkan, ya. Itu masih ada. Tetapi memang tidak semuanya.
Mengapa? Karena lisensi Puitika itu tadi saat ini sudah masuk era-era benar-benar bebas. Orang bisa nulis puisi baru boleh, nulis puisi lama boleh, nulis puisi modern boleh, nulis puisi kontemporer boleh. Jadi mereka punya pilihan, ya. Bukan berarti sekarang tidak ada yang peduli, peduli ada, tetapi memang karena orang ataupun penyair itu sudah memiliki pilihan yang banyak, yang nyaman dengan dirinya itu yang digunakan, ya. Salah satu contoh itu yang saat ini saya riset menjadi disertasi, ya, itu banyak mengadaptasi puisi-puisi lama, ya, kuatrin, yaitu puisi baru. Nah, penyair ini menggunakan bentuk kuatrin di satu bukunya full, ya, bentuknya kuatrin. Nah, itu kan disebutkan di puisi baru. Kuatrin itu apa sih kuatrin? Hmm? Nah, terdiri dari 4 baris. Ya. Jadi penyair itu yang saya kaji, ya, itu saya kaji ya, satu buku kuatrin itu dengan judul Kuatrin Ringin Contong, saya jadikan tesis waktu S2. Ketika saya lanjut doktoral saat ini, saya melanjutkan mengkaji puisi-puisi beliau karena saya menemukan sesuatu yang tidak biasa ya dari kehidupan seorang penyair. Ya, saya teliti dari mulai ini ya buku kuadrinnya sampai yang terbaru. Ya, yang terbaru tidak hanya mengadaptasi buku atau tidak mengadaptasi puisi-puisi lama, tetapi mengadaptasi kitab kuning. Ya, ada yang tahu kitab kuning? Ahlan pasti tahu ya. Nah, Iya, Pak. seperti itu. Puisinya disarai, ya. Sarannya dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk ya pegon, ya Jawa kuno. Sama seperti kitab kuning, tetapi utamanya dia dalam bentuk puisi. Seperti itu. Bentar, saya coba carikan ya. Jadi kebetulan untuk kuatrin dingin contohnya, ya, ini yang saya kaji disertasi tesis dulu S2. Nah, kemudian untuk disertasi ini banyak yang saya kaji, ya. Ini ada 7 buku puisinya lah. Mana yang terakhir dia memberi judul Santri Celeng. Kebetulan sekali topiknya sama dengan yang kita bahas hari ini. Nah, ini nah, saya bukakan ya. Nah, terlihat ya, terlihat nggak? Ini persis dengan metode kitab kuning dalam penulisannya. Ini buku puisi, ya. Bentuknya cukup jelas ya, bisa dilihat ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan lisensi puitika. Penyair punya kebebasan di dalam menuliskan puisi-puisinya. Nah, orang yang saya kaji ini, ya, penyair tidak sekadar penyair, tetapi dia juga pengasuh pondok pesantren, ya, seperti itu, ya. Makanya saya melahirkan teori untuk puisi, untuk sastra di bidang religius. Saya menciptakan puisi baru, semoga lolos. Nanti ketika ujian diuji para profesor-profesor itu dengan topik strukturalisme profetik. Bagaimana sastra itu mencerminkan sifat-sifat kenabian. Itu yang sedang saya proses, yang sedang saya godok, yang sedang saya ciptakan. Seperti itu. Nah, kenapa saya sampai masuk ke dalam wilayah seperti itu? Ya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena puisi itu membangun peradaban. Puisi itu bisa memperbaiki tatanan-tatanan yang tidak tepat. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya riset, saya melakukan penelitian, gitu ya. Nah,
Termasuk yang saya kaji ini, penyair ini beliau ini ketika menemukan sesuatu yang tidak semestinya atau dianggap melenceng oleh beliau ini, maka beliau menentangnya. Salah satu hal yang sederhana dalam kehidupan realitanya dia, ya, beliau menyatakan, ya, tidak punya SIM A. SIM A itu SIM untuk mobil, ya, tidak punya SIM A, tapi beliau berkendara atau nyupir mobil. Secara aturan hukum itu tidak boleh, ya. Tetapi saat saya wawancarai, kata-katanya memang tidak denotatif, tetapi konotatif. Yang saya artikan begini, mengurus SIM itu sulit. Nah, berarti beliau sebelum memiliki perspektif itu tadi, beliau sudah mencoba untuk mengurus SIM. Tetapi seperti yang kita ketahui, mengurus SIM itu sangat sulit, aturannya sangat rumit gitu ya. Medannya sudah tidak masuk dengan logika kita, ya. Tes SIM itu ya tidak sama dengan medan di jalanan kita yang berkelok-kelok gini. Kan tidak setiap perjalanan atau jalan raya atau jalan yang kita lalui berkelok-kelok seperti itu. Betul tidak? Ya. Jadi dalam tahapan itu dia mengkritisi, ya. Dia tidak menentang 100%, tetapi dia menjalani dulu, ya. Tetapi dilihat ini sudah tidak masuk akal, ini sudah tidak logis. Dia mencari tahu ternyata ada berita bahwa Kasat Kasat Lantas saja dites, pemimpinnya polisi itu dites, dia juga nggak lulus, dia jatuh. Nah, ini berarti aturan ini diciptakan, ya, ada sesuatu. Nah, akhirnya dia menentang itu. Ketika dia ditangkap, maksudnya ditangkap itu ada razia lalu lintas gitu ya, untuk ngecek surat-surat dan kelengkapan berkendaranya. Beliau mengatakan dengan jelas, saya tidak punya SIM, ya. Saya harus bayar berapa dendanya? Dia menyatakan langsung begitu, ya. Nah, ini bagi polisi, ini menjadi bahasa yang tidak lazim. Biasanya orang melanggar itu takut. Nah, kok ini tidak takut? Nah, kemudian ditanyalah beliau ini, pekerjaan Anda apa? Saya seniman. Dijawab begitu sama beliau. Beliau rambutnya panjang, ya. Ketika keluar tidak memakai kopiah memang. Ya, pakai celana, pakai baju seperti orang pada umumnya, rambutnya gondrong. Dia. Nah, kemudian sang polisi bertanya kembali, ya, seniman apa? Saya penyair. Wah, repot nanti kalau saya disairkan, kata polisinya begitu. Terus si penyair menjawab lagi, saya harus bayar denda berapa? Tidak, tidak, tidak perlu. Silakan Anda melanjutkan perjalanan. Itu pengalaman pertama dari sebuah kekuatan puisi, ya, yang dilakukan dengan kejujuran, yang dilakukan dengan metode yang benar dan diterapkan di dalam kehidupan. Ya, dia sudah menyadari kalau dia salah, ya. Kemudian dia siap untuk membayar. Tetapi kesadaran yang dimiliki oleh penyair tersebut dibaca sebagai bentuk kesadaran yang berbahaya oleh petugas. Wah, repot nanti kalau saya disairkan karena misalnya penyair itu menulis tragedi hari ini, ya, maka terlihatlah, ya, kasus atau celah dari petugas tadi. Lah, petugas tadi menyadari itu dan tidak mau menilang si penyair. Nah, di kasus yang lain biasanya mungkin di pengalaman kalian belum sampai ya wilayah kedinasan. Misalnya si Ahlan, saya beri contoh. Si Ahlan ini PNS ditugaskan, diterima, ikut tes CPNS, kemudian diangkat dan ditugaskan di Ambon, gitu ya. Nah, sedangkan Ahlan ini orang Mojokerto, ya, boleh minta mutasi atau pindah setelah 10 tahun. Nah, 10 tahun berlalu, ya Ahlan mengajukan mutasi. Pengajuan mutasi ternyata tidak sekadar administratif saja, tapi harus bayar berpuluh-puluh juta untuk memindah itu.
Ya, ini realita yang terjadi di Indonesia. Aturan yang ada di Indonesia, saya tidak tahu bayarnya itu untuk apa, ini benar atau tidak. Ya, yang jelas itu terjadi dan ada di masyarakat kita. Nah, kasus ini yang kedua, ini keajaiban itu terjadi karena ini tadi, karena puisi juga. Ya, walaupun tidak 100% karena puisi, karena beliau itu melihat pemerintahan di daerahnya ini ada yang tidak tepat, beliau menulis, beliau menulis banyak tulisan-tulisannya sampai akhirnya di tulisan yang kesekian diresponlah oleh pemimpin daerahnya, ya. Kemudian ditawari, ya karena diselidiki. Beliau ini backgroundnya apa, kemudian selain ini menjadi apa, selain menulis apa, diketahui sampai akhirnya istrinya, ya, itu istrinya dinas di luar kota itu, ya, sampai ditawari untuk ditarik pulang, yang biasanya itu harus membayar dan lain sebagainya. Nah, karena kekritisan itu, ya, ini akhirnya ditawari dan tidak harus membayar. Dan ternyata bisa. Nah, ini berarti yang dimaksud bahwa puisi atau sastra itu wilayah kesadaran, ya. Entah dimaksudkan untuk menyadarkan atau dimaksudkan untuk hanya sekedar menulis, ya. Ketika orang tersebut sadar, ya, maka akan terbangun kesadaran-kesadaran. Ya, ini saya dulu tidak mengetahui sama sekali. Ya, saat di usia kalian, saat S1 saya membaca puisi ya sekadar suka saja, sekadar mencintai saja. Saya nulis puisi sebanyak-banyaknya, saya membaca puisi sebanyak-banyaknya. Tapi setelah saya masuk ke level ini semakin mendalam, ya, ternyata puisi ini bisa membangun peradaban. Ya, puisi ini benar kata John F. Kennedy bahwa puisi bisa meluruskan politik yang bengkok. Nah, pada tataran inilah akhirnya saya menyadari, oh iya, saya pernah melakukan yang dilakukan oleh sang penyair. Saya menulis esai di Radar Mojokerto, saya mengkritisi bahwa kenapa ada dana kebudayaan, dana kesenian yang alokasinya per tahun itu hampir menyentuh 1 M, tapi gedung kesenian saja tidak punya. Ya, itu terus saya tulis dengan strategi, ya. Saya nulis, kemudian rekan yang lain saya minta nulis. Jadi seolah-olah, ya, banyak orang yang memperhatikan ini. Sampai artinya Komisi D, ya, anggota DPR Komisi D itu turun ketika ada acara kesenian. Ngecek, ya, lu ada gini loh gedung kesenian, kok katanya digembur-gemburkan di media nggak ada gedung kesenian. Kemudian saya mendengar itu kan beliau bercakap dengan orang lain, kemudian saya langsung nyeletuk, ibu datangnya malam hari. Karena malam hari seniman itu penuh kreativitas ketika punya hajat, maka disulaplah lapangan, ya, tenis ini menjadi gedung kesenian. Kalau ibu tahu yang kenapa ini gelap semua ini adalah kain hitam. Ya. Kain hitam ini ditarik dari ujung ke ujung sehingga bentuk seperti ruangan. Ya. Kalau ini dilepaskan, maka terlihat ini adalah sebuah lapangan. Nah, ya, di situ ada dialog, ada komunikasi, walaupun sampai saat ini masih belum ada tindakan lebih lanjutnya. Nah, itu karena mungkin giringannya atau kritikannya masih kurang mendalam. Seperti itu. Jadi, yang perlu saya tekankan bahwa itulah pentingnya puisi, itulah pentingnya sastra, bahwa karya sastra baik itu puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya itu membangun wilayah kesadaran, membangun sesuatu untuk menciptakan peradaban yang lebih baik, ya, seperti itu. Makanya saya menganjurkan untuk kalian mulailah membaca puisi, membaca cerpen, membaca novel, membaca isi-isi sastra. Ya, Pak, karena itu akan membangun kesadaran, itu akan membangun wilayah peradaban baru.
Ya, itu tambahan yang bisa saya berikan terkait puisi, ya, dan juga apa yang sudah disampaikan tadi. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Sebelum kita masuk sesi konsultasi karya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Tidak ada? Cukup? Oke, silakan. Barangkali selain Ahlan, yang lain mau mengkonsultasikan karyanya, cerpennya. Kak, maaf mau tanya, Ya, minimal silakan. halamannya itu 5 ya, Kak? Kenapa? Ukuran A4, minimal halaman. Ya, 4 sampai, ya minimal 4. Berarti nanti bukunya itu ukuran A4 atau A5 ya? A5, ukurannya A5. Eh, Tetapi kalau kalian menulis ini berdasarkan ukuran A4. Ya, minimal 4. Itu ya minimalnya halamannya. Seperti itu. Biar nanti kekuatan ceritanya terbangun. Ayo silakan siapa yang mau mengkonsultasikan karyanya atau tidak ada yang mau mengkonsultasikan karyanya? Ada apa tidak? Tidak ada yang mau konsul karya? Cukup? Diakhiri? Ada atau tidak? Tidak ada. Cukup. Baiklah, kalau memang tidak ada yang mau mengkonsultasikan karya dan juga tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau diskusi, maka pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.